Halo teman-teman, hari ini saya akan mencoba memodifikasi mobil RC yang dijual di pasaran dengan harga 90 ribuan dengan daya tahan penggunaan hanya 10-15 menit. Nah, dengan daya tahan yang cepat tersebut membuat anak-anak kita kurang bahagia ketika bermain mobil RC tersebut. Nah, untuk membuat mobil RC kita menjadi lebih lama, saat ini saya akan mencoba memodifikasi menggunakan baterai HP bekas, di mana mobil RC tersebut akan menjadi lebih lama, waktu permainannya sekitar 1 jam hingga 2 jam. Nah, kenapa bisa lama? Karena kapasitas baterai HP memiliki daya yang lebih besar. Nah, sehingga yang nantinya yang pertama lampu penerangan mobil akan menjadi lebih terang, mobil akan bermain lebih lama, dan yang ketiga mobil lebih bertenaga dan lebih enak untuk dimainkan anak-anak. Nah, untuk mengetahui modifikasinya, yuk simak video saya ini, teman-teman. Terima kasih. Nah, teman-teman, baterai awalnya itu 500 mikroampere ya. Kita ganti dengan baterai Fish yang berkapasitas 3800 mikroampere, sekitar 5 kali lipat dari baterai standarnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya baterai tersebut akan kita buang dan kita gantikan dengan baterai yang baru. Ini saya menggunakan baterai Fish. Ini bekas handphone Nokia yang lama ya, yang nggak terpakai. Sempat saya beli tapi saya nggak saya pakai ya. Nah, kemungkinan daya atau kapasitas baterainya masih optimal ya teman-teman. Nah, karena baterai besar ya ukurannya teman-teman, jadi kita akan meletakkan baterai nantinya di bagian luar mobil ya, yang kita akan tempel menggunakan double tip atau 3M ya teman-teman. Nah, ini karena baterainya di luar ya, kemungkinan mobilnya jangan sampai terkena air ketika bermain. Atau juga teman-teman bisa melakukan modifikasi dengan memasang cover plastik ataupun membuat covernya sehingga mobilnya nantinya bisa aman jika terkena air ya. Kalau saya saat ini nggak saya kasih cover dikarenakan mobilnya dimainkan hanya untuk di area kering seperti di jalanan ataupun di dalam rumah, tidak bermain di area berlumpur. Ini teman-teman, saya menggunakan tang potong. Ini memudahkan kita untuk mengupas kabel ya, dan ini sangat simpel dan banyak dijual di toko online. Nah, selanjutnya saya akan membuka 4 baut cover itu di area bawah di bawah mobil. Terus selanjutnya saya melakukan pemotongan soket dari RC ke baterai yang akan kita gunakan nantinya soket tersebut untuk charging ke depannya. Nah, kabel yang pertama kita siapkan tadi akan kita dua kabel tadi tersebut akan kita gunakan untuk kita solder ke baterai, ke kutub positif dan negatifnya. Dan pasti kalau saat ini saya menggunakan warna merah sebagai kutub positif dan warna biru sebagai kutub negatif. Nah, dua kabel tersebut akan kita sambung ke PCB atau PCB mobil RC. Pasti di mana di PCB tersebut terdapat tanda plus dan minus. Pastikan plus baterai terhubung ke plus PCB dan minus baterai terhubung ke minus PCB. Nah, untuk solder yang lebih baik gunakan flux ya teman-teman ya, agar lebih cepat menempel, tidak merusak komponen, dan timahnya pun tidak kering. Nah, untuk baterai yang model baru, di mana baterai model baru itu dia sifatnya onboard ya teman-teman ya, pakai soket ya, itu harus kita bongkar terlebih dahulu. Kita pilih mana kutub positif dan kutub negatifnya. Biasanya dari baterai itu terdapat BMS ya, baterai manajemen sistem, dan itu ada outputnya positif dan negatif. Nah, itu dua kutub tersebut yang kita hubungkan ke PCB RC.
nyoldernya harus hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai merusak baterai. Nah ini hasilnya udah bagus ya teman-teman ya soldernya. Ini yang kutub positifnya kita solder juga. Oke, selesai. Kita potong dulu kabelnya dan kita masukkan kabel baterai tersebut dari bawah mobil ke lubang kabel yang sebelumnya. Jadi dari PCB itu akan terdapat 4 kabel ya. 2 kabel dari baterai ke PCB dan 2 kabel akan menuju ke soket charging. Ini saya coba dulu apakah baterainya berfungsi dengan baik. Terbukti menyala ya teman-teman ya, lampu mobilnya, artinya baterainya udah terkoneksi dengan baik dan dapat dipakai. Saya menambahkan ikatan kabel supaya ketika baterainya copot atau lepas tidak membuat solder kabel baterai ke PCB copot. Jadi kayak seperti penahan ya teman-teman ya. Jadi kabelnya tertahan sama ikatan sehingga tidak membuat solderannya copot. Nah ini. Maaf ya teman-teman, videonya sempat tidak terekam. Ini adalah soket 2 kabel yang sisanya itu kita pasangkan soket dari kabel charging sebelumnya yang akan kita gunakan untuk charging baterai ke depannya. Dan kemudian di cover baterai sebelumnya kita coak sedikit ya teman-teman di ujung-ujungnya untuk jalur kabel lewat ya. Jadi ada 4 kabel yang melewatin coakan tersebut, yaitu kabel baterai dan kabel charging.